Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Adityo, NPM 2313030067 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Rudi selaku dosen matkul saya. Di sini kita diberikan tugas untuk membuat sebuah aplikasi untuk mengetes aplikasi sistem registrasi mahasiswa online dengan fitur ya seperti ini dan akan dilanjutkan seperti ini. Untuk disclaimer dulu ya. Saya di sini akan menjelaskan sesuai apa yang saya pelajari. Apa yang saya ketahui tentang tugas ini dikarenakan saya dulu izin tidak masuk mata kuliah beliau karena ada halangan. Jadi saya tidak tahu secara lengkap tugas ini seperti apa. Saya juga tanya-tanya teman tapi tidak memiliki jawaban yang pasti. Jadi saya akan menjelaskan tugas ini sesuai pengetahuan saya. Mohon maaf untuk kali ini saya harus mendapat bantuan AI untuk mengerjakan tugas ini. Ya, bisa kita lanjutkan. Saya sudah membuat skripnya lah buat saya menjelaskan. Yang pertama, deskripsi aplikasi dan fitur utama. Aplikasi yang kita bahas ini adalah sistem registrasi mahasiswa online yang bertujuan untuk mempermudah mahasiswa melakukan registrasi secara digital. Jadi, semua proses yang dulu kita lakukan manual dengan kertas, sekarang bisa dilakukan lebih cepat, aman, dan berintegrasi melalui aplikasi. Di sini kita memiliki fitur utama, yaitu 5 fitur. Yang pertama, mahasiswa mendaftar akun baru. Mahasiswa dapat membuat username dan password, penting sekali agar setiap akun unik tidak ganda dan tentunya aman. Di sini akan saya contohkan. Karena saya sudah memiliki syakat, jadi saya tidak perlu mendaftar lagi. Ya, ini sebagai contoh aja lah. Nah, contohnya di sini saya memiliki password yang berformat huruf besar dan juga ada angkanya. Jadi password saya itu termasuk unik dan kuat. Nah, kita masuk halaman utama dari Zakat UMP. Yang kedua, mengisi biodata lengkap. Mahasiswa dapat mengisi data diri, alamat, dan kontak. Untuk sistem akan memastikan agar sesuai kolom berisi dengan data yang benar. Berhubung saya sudah mendaftarkan dan mengisi data-data yang lengkap, jadi di sini ini saya bisa memiliki data yang lengkap di sini. Bisa kita lihat di sini. Ya. Yang ketiga adalah unggah dokumen. Di sini saya kalau disiakat dokumennya ini yang kita bisa mengunggah dokumen seperti foto atau di sini kalau disiakat kita bisa mengunggah foto kartu tanda mahasiswa.
Nah, berhubung saya tidak memiliki fotonya, jadi saya skip aja. Yang keempat, pembayaran biaya registrasi. Proses pembayaran dilakukan melalui integrasi dengan sistem pembayaran online. Ini memastikan mahasiswa melunasi biaya registrasi secara praktis. Nah, di Siakat ini kita akan bisa membayar SPP atau di Siakat ini dengan membuat Create VA Bank Mandiri. Contohnya, jika kita memiliki DPP, itu langsung Create VA Bank Mandiri dan akan diberikan nomor VA-nya. Contohnya seperti ini. Untuk SPP saya kan tagihannya 2.900, jadi saya membayar ini 1.500 karena memiliki kekurangan, jadi di sini akan tulis kekurangan 1.400. Nah, yang kelima adalah status terdaftar. Setelah semua tahap selesai dan valid, mahasiswa resmi mendapat status terdaftar. Status ini menandakan bahwa proses registrasi berhasil sepenuhnya. Dan jika kita terdaftar pendaftaran mahasiswa, jadi ya kita bisa memasuki Siakat ini dan bisa mengaksesnya sebagaimana mungkin. Jadi yang 5 fitur tadi, untuk lebih ringkasnya, bayangkan alur seorang mahasiswa mulai dari daftar akun, lalu isi biodata, upload dokumen, lanjut membayar biaya registrasi, dan akhirnya mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa. Lanjut, mengidentifikasi level pengujian dan contoh test case-nya. Yang pertama ada unit testing. Hal ini berfokus pada bagian terkecil dari kode, misalnya fungsi validasi email. Bisa dicontohkan ini, dan saya akan contohkan di Siakat tadi ya. Pertama, kita harus logout terlebih dahulu. Karena Siakat tersebut tidak menggunakan email, melainkan menggunakan username. Jika kita tidak memasukkan username secara benar, contohnya ngawur seperti ini, maka akan terjadi kesalahan. Maaf user atau password salah. Jadi kita harus mengetik di sini secara formatnya, yaitu angka NPM kita. Juga passwordnya, jika password kita tidak sesuai format, maka akan terjadi kesalahan. Nah, ini jika kita tidak mengisi passwordnya akan terjadi pass fill in the field, yaitu kita harus memasukkan password. Untuk pengujian ini biasanya akan otomatis, jadi bisa diulang kapan saja. Lanjut, yang kedua, integration testing. Hal ini fokus pada interaksi antar modul. Contohnya, setelah akun dibuat, mahasiswa harus diarahkan otomatis ke halaman biodata. Hal ini bisa manual dan juga auto. Ya, saya tidak bisa tidak bisa menjelaskan contohnya karena saya sudah terdaftar di Siakat, jadi tidak bisa mencontohkan apa itu namanya, inilah alur terjadinya pendaftaran sampai terdaftar. Jadi ya
Coba bayangkan saja. Yang ketiga, sistem testing. Hal ini berfokus pada keseluruhan sistem. Contohnya, lakukan registrasi dari awal sampai pembayaran, pastikan status terdaftar muncul. Ya, sama seperti yang kedua, di sini saya tidak bisa mencontohkan karena saya sudah melakukan pendaftaran dan sudah terdaftar. Hal ini bisa manual dan juga otomatis. Yang keempat ada UAT. Hal ini berfokus pada kebutuhan pengguna. Contohnya adalah admin PMB memverifikasi data mahasiswa, lalu menekan tombol validasi untuk mengubah status menjadi terdaftar. Hal ini juga saya tidak bisa menjelaskan dikarenakan saya bukan admin UNP sendiri. Dan ini dilakukan manual ya. Yang ketiga ada analisis risiko dan efektivitas. Risiko jika level tertentu dilewati. Saya hampir lupa. Jika ini dari penjelasan tadi saya kurang memuaskan, bisa dianalogikan seperti ini. Jika menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu unit testing. Nah, jika di kendaraan gitu kita harus mengecek baut kecil pada kendaraan supaya tidak ada kesalahan kan. Dan untuk selanjutnya integration testing itu seperti merakit bagian semua kendaraan supaya akan terbentuk suatu kendaraan yang bisa kita kendarai. Nah, untuk sistem setting berarti setelah yang lalu tadi sudah benar, kita akan mencoba menyalakan dan menjalankan kendaraan tersebut. Nah, ini sistem testing. Dan untuk UAT, pengemudi mencoba langsung apakah mobil nyaman untuk dipakai supaya ya begitulah. Nah, baru kita lanjutkan analisis risiko dan efektivitas. Untuk risiko jika level tertentu jika kita melewatinya akan terjadi risiko yang sangat besar. Jika risiko yang kita lewati adalah unit testing, akan terjadi bug kecil yang lolos dan biaya perbaikan itu akan menjadi sangat mahal. Yang kedua ada interesting testing. Jika modul gagal berinteraksi, maka alur registrasi tersebut bisa berhenti dan data tidak akan tersimpan. Untuk jika kita melewati sistem testing, sistem bisa crash dan performanya akan lambat serta kualitasnya tidak akan terjamin. Untuk UAT, sistem akan berjalan namun tidak akan sesuai kebutuhan pengguna dan UI UX-nya akan sangat membingungkan. Untuk B, efektivitas pengujian yaitu automated versus manual. Ada dua pengujian yaitu otomatis dan manual. Otomatis lebih efektif untuk unit testing yang hal ini berguna karena cepat, konsisten dan bisa diulang kapan saja. Yang kedua adalah integration testing yaitu dasar. Yang ketiga ada regression testing. Hal ini memastikan fitur lama tetap berfungsi setelah ada perubahan kode. Ini juga harus manual itu berbagai bisa kita bacalah. Saya bingung mau kata-katanya seperti apa.
yaitu yang pertama ada assumption testing, yaitu UAT tadi. Hal ini kita memerlukan penilaian manusia dan skenario kompleks karena kita sebagai penguji, jadi harus memerlukan bantuan manual. Yang kedua ada exploration testing, yaitu mencari bug di luar skenario. Jadi kita harus mencari bug itu sendiri atau bisa dengan orang lain, karena sistem tersebut kemungkinan kan sistem itu kadang tidak bisa mencari bug secara otomatis kan. Jadi kita harus mengetes secara satu persatu ya manual. Yang ketiga pengujian visual. Dan memastikan tampilan antarmuka nyaman digunakan. Nah, ini bisa dianalogikan seperti ini. Pertama, automated testing seperti robot yang cek fungsi cepat dan konsisten kan. Dan jika manual itu testing seperti manusia yang menilai langsung apakah aplikasi nyaman dan sesuai harapan. Nah, selesai. Jadi kesimpulannya, dengan melakukan di setiap level, kita bisa memastikan sistem registrasi mahasiswa online berjalan lancar, aman, sesuai kebutuhan pengguna. Untuk penutupan ini saya mohon maaf karena tidak mengetahui keseluruhan tentang soal ini, jadi saya menjawab semampu saya. Dan kata teman saya ini itulah white box dan black box. Di sini saya menggunakan metode black box karena saya tidak mengulik codingnya, jadi saya mengetes luarnya saja. Jadi itu menggunakan metode black box. Dan sekian saya Riko Adityo. Saya berterima kasih sudah mendengarkan apa yang saya terangkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.